Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 17 April berjudul Tidak Mengingini Dunia. Oleh karena kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sejatinya kita tidak boleh merasa berhak memiliki hidup. Orang yang berpikir bahwa Allah tidak berhak atas hidupnya akan tampak dari sikap hidup yang mengingini segala sesuatu untuk kepuasan dirinya. Orang-orang seperti ini berarti bersahabat dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Dunia adalah umpan yang digunakan iblis untuk menjerat manusia agar tidak berbakti kepada Allah. Kenyataan hari ini banyak orang merasa berhak memiliki hidupnya dan menaruh berbagai keinginan dalam dirinya tanpa memperdulikan Tuhan yang memiliki hidup ini. Bahkan mereka meminta Tuhan untuk memuaskan keinginannya sendiri. Jadi Tuhan yang dipakai untuk memuaskan dirinya. Lah ini bukan melayani Tuhan, malah mau dilayani Tuhan. Orang yang mengumbar segala keinginan dalam dirinya adalah orang yang merasa berhak memiliki agenda sendiri. Orang seperti ini sebenarnya berstatus pemberontak. Mereka hidup di dunia hanya untuk memenuhi hidup dengan segala kegiatan yang berasal dari agendanya sendiri. Ini salah, mutlak salah, absolutely wrong. Seharusnya hidup kita ini hanya untuk agenda Tuhan. Untuk agenda Tuhan semata-mata, bukan untuk hidup menuruti keinginan kita sendiri. Berkenaan dengan keinginan yang ada pada diri setiap kita, perlu kita perhatikan apa yang ditulis Yakobus dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 13-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tuhan tidak akan pernah membujuk kita berbuat suatu kejahatan atau mengisi jiwa kita dengan keinginan yang bertentangan dengan kehendaknya. Saya ulangi, Tuhan tidak akan pernah membujuk kita berbuat suatu kejahatan atau mengisi jiwa kita dengan keinginan yang bertentangan dengan kehendaknya. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalimat dalam doa Bapa kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini adalah panggilan agar kita mengisi hari hidup kita dengan segala hal yang benar. Yang benar-benar tepat seperti yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya Paulus berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk ini pikiran kita harus selalu diperbaharui. Hati kita seperti sebuah taman. Tentu taman milik Tuhan yang tidak diisi dengan tanaman suka-suka kita sendiri, tetapi diisi tanaman yang Tuhan kehendaki untuk tertanam di situ. Seringkali saudaraku, kebun hidup kita ditanami dengan tanaman yang diisi oleh tanaman-tanaman sesuka hatinya, suka hati sendiri. Ingat, taman hidup kita adalah milik Allah yang berhak, saudaraku, yang berhak untuk mengisi taman hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Taman hidup kita, taman hati kita harus diisi. Harus diisi dengan tanaman yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian kalimat dalam doa Bapa kami itu, ya, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, menggiring kita kepada kehidupan yang bahagia. Kalimat dalam doa Bapa kami itu merupakan upaya Tuhan menghindarkan kita dari penderitaan dan kesengsaraan akibat kesalahan kita sendiri.
Tentu ini semua terhubung dengan masalah kekekalan. Banyak orang berkata, bukankah lebih baik kita tidak dibawa Tuhan kepada pencobaan? Pernyataan ini sama dengan pernyataan mengapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat di tengah taman, kalau karena ini manusia jatuh dalam dosa. Saya ulangi, orang bertanya, bukankah lebih baik kita tidak dibawa Tuhan kepada pencobaan? Nah, dalam hal ini sebenarnya Tuhan menguji siapa yang kita pilih dan siapa yang kita ingini, Tuhan atau bukan, Tuhan atau iblis. Dan itu nyata dari keinginan siapa yang kita turuti. Ya, pencobaan adalah kesempatan untuk menerima kemuliaan. Sebab pencobaan akan menjadi jembatan memperoleh kemuliaan. Dan pencobaan akan menunjukkan, membuktikan kita mau milih Tuhan atau bukan. Itulah sebabnya dalam Yakobus pasal 1 ditulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sama seperti seorang mahasiswa, ia tidak akan diwisuda kalau tidak membuat skripsi atau tugas akhir kuliah dan menghadapi ujian skripsi. Harus ada pencobaan dan penderitaan, barulah ada mahkota kehidupan. Banyak orang Kristen yang masih hidup dalam keserakahan, tetapi mereka menganggap hal ini bukan dosa yang membahayakan. Bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Hal itu sangat membahayakan, saudara. Membahayakan, saudaraku. Karena hal ini banyak orang diseret untuk memuaskan hasrat atau keinginan-keinginan diri sendiri. Inilah yang membuat banyak orang tidak mau mengerti bahwa Tuhan menghendaki agar orang percaya puas dengan apa yang ada. Firman itu sebenarnya bermaksud untuk menyelamatkan kita. Firman itu merupakan firman untuk menyelamatkan kita. Kita harus bisa membedakan manakah kebutuhan dan manakah keinginan. Tuhan menghendaki kita merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga keinginan kita diisi oleh kerinduan terhadap perkara-perkara yang di atas. Agar hidup kita diisi dengan hal-hal yang benar-benar bisa menyukakan hati Allah. Dalam tulisannya Yakobus pasal 1 dikemukakan bagaimana seseorang dijerat oleh dunia, sehingga mereka menempatkan diri sebagai musuh Allah. Seseorang yang mengingini dunia dan merasa bahwa dunia bisa melengkapi hidupnya, berarti orang tersebut mengabdi kepada Mammon. Ya. Hal ini merupakan sikap menolak Allah sebagai majikan. Walaupun bibirnya menyebut Yesus sebagai Tuhan, tetapi dalam kenyataan hidup ini, mereka tidak menerima Yesus dan tidak memperlakukan Yesus sebagai majikan atau Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan bukan hanya mengucapkannya, tetapi mengisi hidupnya dalam ketertundukan, ketaatan kepada Dia. Saudaraku sekalian, saudara perlu catat ini. Orang yang orang tidak dapat mengingini dunia tapi juga mengingini Tuhan. Mengingini dunia berarti menyembah iblis. Hendaknya kita tidak mencoba menggabungkan terang dan gelap. Seseorang harus menentukan siapakah yang duduk di tahta kehidupannya. Menempatkan Tuhan Yesus sebagai majikan berarti berjalan dalam terang. Tetapi kalau seseorang mengingini dunia, berarti berjalan dalam gelap. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, saudaraku, tidak mengingini dunia sama sekali. Sama sekali tidak mengingini dunia. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.